Pertama sekali, tak bosan-bosannya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat berkumpul di Masjid Nurul Iman yang kita cintai. Salawat dan salam adalah kita hadiahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, anak-anak kami, adik kami yang kami hormati, sebelumnya di sini kami penyuluh agama Islam Kecamatan Margo, pertama sekali tujuan kami hadir ke masjid ini yang pertama silaturahmi, dan yang kedua menjalankan program dari penyuluh agama Islam kantor urusan agama Kecamatan Margo, yaitu roadshow. Jadi Pak, kami setiap minggunya keliling dari masjid ke masjid, pindah-pindah desa untuk melaksanakan roadshow ataupun bersilaturahmi ke masjid-masjid yang ada di desa di Kecamatan Margo. Bagi yang kami hormati tentunya BKM Masjid Nurul Iman Desa Perkebunan Milano, dan yang kami hormati kepala desa ataupun yang mewakili ketua BPD ataupun yang mewakili ataupun dari perusahaan yang hadir pada malam hari ini. Kemudian yang kami hormati rekan-rekan kami dari penyuluh agama Islam kantor urusan agama Kecamatan Margo, dan yang kami sayangi anak-anak kami, adik-adik kami yang pada malam hari ini bertahan untuk mendengarkan. Nanti ada sedikit tausiah dari Al-Ustadz yang akan menyampaikan tausiah singkatnya. Karena alhamdulillah selama kami roadshow baru 2 masjid Pak yang anak-anaknya banyak dihadiri anak-anak. Biasanya yang dihadiri itu umur 40 tahun ke atas. Namun alhamdulillah minggu semalam di Parepare Tengah anak-anaknya hampir 80 orang, dan pada malam hari ini anak-anak juga alhamdulillah. Inilah generasi penerus bangsa yang alhamdulillah mungkin inilah nanti cikal bakal untuk menjadi pemimpin negara kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, untuk susunan acara pada malam hari ini, pertama tentunya protokol atau pembukaan yang sedang berlangsung, dan yang kedua kata sambutan mewakili kantor urusan agama. Dalam hal ini akan disampaikan oleh rekan kami Bapak Ustadz Yaman Ritonga SOSI. Kemudian acara selanjutnya kata sambutan mewakili BKM Masjid Nurul Iman. Kemudian yang terakhir tausiah yang insyaallah akan dibawakan oleh Al Ustadz Sudur Iman SSI. Maka lanjutkan acara kita, yaitu kata sambutan mewakili kantor urusan agama Kecamatan Margo. Dalam hal ini kami mohonkan kepada Al Ustadz Yaman Ritonga SOSI, kepada Bapak Al Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama kita hormati Ketua BKM atau seluruh yang beraktivitas di masjid, baik ketua, sekretaris, bendahara, dan juga imam masjidnya. Yang sama kita hormati juga dari pihak perkebunan PT Nilano. Yang sama kita hormati juga rekan-rekan kami penyuluh dari kantor urusan agama Kecamatan Marbo yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Yang kami sayangi anak-anak yang tentu semangatnya luar biasa ketimbang kami yang sudah tua-tua ini. Pertama sekali mari sama kita kembali bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama pada hari yang berbahagia ini, nikmat kesehatan, kesempatan, dan juga nikmat iman. Dengan ketiga nikmat inilah kita bisa melangkahkan kaki ke masjid yang berbahagia ini. Kemudian salawat dan salam juga mari sama-sama kita hadiahkan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang selalu bersalawat kepada beliau, kita termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Karena Rasulullah pernah mengatakan, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asru salawatin. Siapa yang bersalawat kepada aku satu kali, kata Rasulullah, maka Allah akan memberikan kepadanya 10 kebaikan. Satu kali salawat ada 10 kebaikan yang kita dapatkan. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Pertama sekali kami mengucapkan banyak terima kasih atas sambutannya yang sangat luar biasa. Kami datang dari kantor urusan agama tentu dalam rangka yang pertama silaturahmi, dan yang kedua kami memang menjalankan tugas kami siang malam Bapak. Nggak siang, nggak malam, main terus. Karena memang pelayanannya kepada masyarakat. Ya, gitu Pak Ustadz. Malam pun main, orang dari jam 8 sampai jam 4 udah selesai. Kalau kami nggak ada waktunya. Kadang tengah malam ditelepon lagi, mengurus percorean. Jadi kami memang insya Allah siaplah untuk bekerja 24 jam walaupun di dalam pemerintahan hanya dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Namun setelah itu pun kami insya Allah masih siap untuk hadir di sekitar masyarakat. Baik, sebelumnya kami akan perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Gayaman Ritonga dan saya tinggal, tentu Bapak-bapak sudah tahu, tinggal di Tanah Merah. Apalagi yang sering pangkas sama aku, udah pasti kenal itu kan. Kemudian yang di sebelah kiri saya Al Ustadz Aditya Putranto SOSI, beliau tinggal di Babu Salam. Yang di sebelahnya lagi Al Ustadz Sudur Iman Esai, beliau tinggal di Bandar Rukun. Dan yang di sebelahnya lagi itu senior kami, Al Ustadz Amirul Fajar Tanjung SAG, beliau tinggal di Simpang Ampat. Dan yang di sebelahnya lagi Ustadz Kabir, karena agak besar badannya, makanya Kabir kami bilang. Beliau tinggal, namanya Ahmadi Ritonga STHI MA. Ini agak banyak ini gelarnya ini. Iya, udah S2 beliau kan. Beliau tinggal di Aikita Toras. Dan yang satu lagi, ini yang pas di depan saya, Al Ustadz Habibi Faisal Abdullah SHI. Beliau tinggal di Sipare-Pare Tengah. Baik, barangkali itu hanya sekedar pengantar. Ada beberapa yang ingin kami sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Ini kira-kira jelas suaranya atau ngebas sekali enggak? Jelas ya?
nanti awak saja yang mau ngomong, suruh awak saja kan. Rupanya tak paham kawan. Yang pertama ya masalah berkas pernikahan. Memang selama ini ada yang namanya P3N atau yang kita kenal dengan Tuan Kali ya. Nah, kalau kepanjangannya sebenarnya pembantu pencatat pernikahan. Namun di tahun ini tepat di bulan Juli yang P3N itu sudah tidak aktif lagi. Dan itu akan beralih kepada nanti kalau ada pemberkasan tentang anak-anak kita yang ingin menikah, maka itu bisa disampaikan kepada kepala dusun langsung, atau bisa ke kami-kami yang penyuluh di sini, atau bisa langsung ke kantor urusan agama Kecamatan Marbo. Namun biar kita ingin terima bersih saja, apa salahnya kasih sama Pak Kadus kan, selesai. Nggak ribut-ribut kita mengurusnya ke kantor desa. Ada niat. Berarti yang kedua ini gitu. Boleh kalau udah maafan kira-kira kan. Nah ini masalah berkas pernikahan. Kemudian tentang wali nikah juga harus sama-sama kita perhatikan. Karena ada di beberapa daerah yang mana wali nikah untuk anak angkat. Nah ini ada perselisihan. Kadang diantara orang tua angkat itu menganggap dialah yang berhak menjadi wali nikah. Sementara dalam Islam kalau wali nikah itu ya tentu ahli nasab, wali nasab ya, dari orang tua, kakek, saudara kandung, saudara laki-laki ayah ini. Jadi andai ada yang statusnya anak angkat, maka solusi yang pertama, di mana kira-kira keluarga si anak angkat ini? Umpamanya di Medan. Kita harus telusuri dulu ke Medan siapa di situ saudara kandungnya atau ahli wali nasabnya. Bisa saja bapaknya atau udaknya ya, bisa saja saudara kandungnya. Andai semua itu tidak ada, maka wali nikahnya nanti yang berhak untuk menjadi wali adalah wali hakim. Nah, kita di sini wali hakimnya adalah kepala kantor urusan agama Kecamatan Marbau, yaitu Bapak Saiful Azhar Tanjung. Beliaulah kepala kita sekarang, orang Aik kita Toras. Nah, ini. Kemudian untuk wali nikah yang sudah hamil duluan dulu. Artinya belum menikah sudah dicucuknya. Nah, ini kan ada itu kan, banyak kurasa itu kan. Nah, sebelum pemilu udah dicucuknya. Jadi ketika anaknya itu perempuan dan ketika tiba masanya untuk menikah, maka ini pun tidak bisa ya kandungnya menikahkan ini. Walaupun ada perbedaan pendapat di usia 6 bulan barangkali bisa, tapi yang jelas orang tua kandungnya tidak bisa menikahkannya di saat sebelum pemilu dicucuknya. Nah ini. Jadi siapa alternatif walinya? Ya tentu wali hakim juga kepada Pak Kuah. Nah ini. Jadi di antara kita ada juga yang saudara yang wali hakim. Wali hakim ini harus berurutan, tidak bisa dilangkap-langkap. Selama masih ada yang urutan pertama tidak bisa ke yang kedua. Begitu juga seterusnya, ada yang kedua tidak bisa yang ke yang ketiga. Maka tidak bisa kita langkap-langkap. Jangan bilang aku bapaknya, aku adik ayahnya, aku uaknya. Sementara saudara kandungnya yang laki-laki masih ada. Tidak bisa ya, tidak bisa dialihkan. Maka wali untuk pernikahan itu dia harus berurutan. Selama masih ada yang nomor 1, tidak bisa pindah ke yang nomor 2. Baik, barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Nanti ada tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz kepada anak-anak kami nanti, tolong didengar ya. Kalaupun tak mau mendengar, yang penting makan aja lah kuenya itu. Enaknya itu. Baik, barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak sebagai untuk doa yang telah memberikan sambutannya. Baik, masuk lagi kita akan
Nurul Iman, Desa Perkebunan Melarang pada Bapak, silakan dengan segala hormat. Hah? Ustaz, ini kan cucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pada maghrib yang berbahagia ini kita bisa sama berkumpul di masjid kebanggaan kita ini, yaitu Masjid Nurul Iman. Terutama kita bersyukur kepada Allah dan juga bersalawat kepada Nabi. Mudah-mudahan dengan selawat senantiasa kita dapat syafaat nanti di akhir. Amin ya rabbal alamin. Amin. Perkenalkan, nama saya Fajrul Harahap, dan juga di sini kami selaku kepengurusan Masjid Nurul Iman sangat-sangat berterima kasih dengan kehadiran bapak-bapak ustadz yang dari urusan agama ke desa kami ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua yang hadir Allah mudahkan segala urusan baiknya, Allah lancarkan rezeki kita. Mudah-mudahan nantinya wasilah dari silaturahim kita ini nantinya juga Allah kumpulkan bersama-sama kita di surganya. Amin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, mungkin di sana sini ada kekurangan bagi kami untuk penyambutan Bapak bagian urusan agama ke sini. Mungkin karena kami di sini Bapak Ibu Bapak sekalian, sebenarnya kami butuh butuh dari orang bapak-bapak bagaimana caranya supaya masyarakat kami di sini itu lebih peduli kepada masjid ini. Karena ini memang urusan agama, perlu juga saya curhatkan. Karena Bapak sekalian, Pak Ustadz ya, hampir kami saja yang di masjid ini. Nah ini dimanalah cara orang Bapak bisa memberikan, karena penyuluh agama itu setahu saya minimal setiap ada 1 bulan sekali ada ceramah ke sini, iya kan, untuk mengajak masyarakatnya lebih giat beribadah gitu. Nah ini harapan saya. Dan juga untuk bagian desa juga di sini Bapak kami ini bukan ini memang harus kami sampaikan supaya mana tahu ada perubahan ke depan. Kurang peduli dengan kami di sini, ya, baik kaurnya, baik kepala desanya. Nah ini mudah-mudahan bisa didengar, bisa disampaikan bagaimana cara orang Bapak nanti kepada hal tersebut. Ini sangat-sangat kami butuhkan Pak, sangat-sangat kami butuhkan. Sebenarnya kami malu Pak, Bapak lebih banyak yang datang tamu kami daripada kami yang datang di sini. Ini sangat malu kami. Lihatlah anak-anak yang hadir Pak, sekalipun karena anak-anak mengaji. Jadi mohon maaf kami sebesar-besarnya kepada Bapak sekalian yang hadir. Seperti inilah keadaan kami. Jadi mudah-mudahan ke depan dengan adanya orang Bapak peduli dengan desa kami ini bisa menambah semangat kawan-kawan kami sini untuk beribadah ke masjid ini. Mungkin ini saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ketua BKM Masjid Nurul Iman Desa Perkebunan Melarang. Untuk yang telah dicurhatkan, memang sebenarnya fenomenanya bukan hanya di desa Perkebunan Melarang ini, Pak. Hampir semua desa fenomenanya semua pengisinya ya itu aja. Ada 5 orang ya 5 orang. Itulah. Tapi begitu pun kami terus berusaha bagaimana
untuk bisa berbagi kepada masyarakat yang ada di khususnya di Kecamatan Margo. Makanya kami setiap minggu keliling ini Pak. Selain setiap malam Kamis jadwal ke masjid, kami juga setiap keperwiritan kami kelilingi juga ganti-gantian perdesanya ke perwiritan ibu-ibu. Dan tadi terlupa sahabat kami baru sampai, yaitu Adinda Erik Swandinata. Beliau beralamat di Desa Simpang Aman. Baik, lanjut saja acara berikutnya, yaitu tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Sudur Iman SSI. Kepada Bapak Al-Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Diri. Biar agak kuat kan? Iya. Sebenarnya enak duduk ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kami di luar yang perempuan udah dapat kue nak? Udah. Coba kemari di depan pintu nih biar nampak Ustaz. Mari sayang. Bukakan ini dulu. Bang, buka ini Bang, biar nampak. Ini Bang. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwata illa billah ma ba'd. Yang kami muliakan, ada yang perangkat desa ini? Ada. Oh, kadus. Kaur. Alhamdulillah. Khusus hormat kepada Pak Kaur kami yang telah sudi hadir di masjid. Yang kami muliakan Ketua BKM kita, pengurus. Yang kami muliakan seluruh orang tua kami jamaah sholat maghrib. Wabil khusus kepada anak kami yang kami banggakan, baik laki-laki maupun perempuan. Yang jelas kalian ini adalah generasi berikutnya setelah kami tiada. Mudah-mudahan telah kalian menjadi pemimpin, menjadi ustadz dan ustazah, dan menjadi hafiz dan hafizah, dan menjadi penerus agama Allah di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan juga rekan-rekan kami, tadi sudah diperkenalkan oleh Ustadz Aditya satu persatu. Dan saya di sini sebenarnya tidak asing lagi di masjid ini. Udah kenal semua ya ini. Karena mohon maaf saya. Tahun yang lalu masih nggak lagi saya mari. Karena sudah lulus P3K, terus belum tahu nota dinasnya di desa mana hendak ditempatkan. Alhamdulillah saya kembali ke laptop. Artinya desa wilayah tugas saya di Sumbermulyo dan di desa Siparepare Hilir. Maka tak kemari lagi Mas Haluk, Mas Fajar, tak kemari lagi. Maka tadi, wah kata Mas Haluk agak tep juga hatiku. Kenapa nggak muncul-muncul begitu ya dalam hati pasti itu. Baik, yang di sini kalau tak salah saya rekan kami, nah inilah Ustadz Aditya menggantikan saya wilayah tugas, dan itu sudah di sudah dinota dinaskan oleh Pak Kakua. Kami ini rata-rata satu penyuluh agama Islam, dua desa binaannya yang dinota dinaskan. Jadi saya balik lagi ke Sumbermulyo dan di desa Siparepare Hilir, dan menggantikan saya di sini adalah Ustadz Aditya. Mudah-mudahan ke depan bisa berhubungan dengan beliau, kapan waktu jadwal ceramah segala macam, khatib Jumat di sini, konfirmasi langsung ke Ustadz Aditya. Dan Ustadz Aditya ini nggak lagi canggung sama adik kami Haluk ini, orang pengurus LPTQ beliau di Kecamatan Margo. Baik, waktu akan berjalan. Isa kita jam berapa sekarang? 18.25. Berarti berapa menit lagi nih? Hah? 10? 16 menit lah. Oleh-oleh kepada anak kami. Ya.
Berbunyi nanti kan? Nah, itu kodenya. Baik. Kepada anak kami oleh-oleh dari Ustadz. Ada dua. Pertama, kalau kalian makan, mau makan ya, mau minum, mau belajar, apapun kerjaan kalian, Rasul perintahkan harus diawali dengan awalan Bismillahirrahmanirrahim. Amalkan. Itu perintah Nabi kita. Orang yang tidak makan, orang yang tidak minum, apabila orang makan, mau minum dia, bekerja dia, belajar, menulis segala macam, pakai baju dia, kalau tidak diawalinya dengan bismillah, maka dia bersama dengan syaitan. Mau kalian sama setan? Nah, takut kita, karena setan menyesatkan. Kalau kalian makan, misalkan ini macam tadi, kue tadi, ada baca bismillah tadi, coba, ada baca bismillah. Ya. Setelah selesai makan dan minum, ucapkan alhamdulillah. Itu penyempurna dari mengucapkan bismillah. Nah, bukan untuk kita aja, untuk kita semua, Pak. Dasarnya untuk anak-anak ini, cuma untuk ayah yang juga sama ini. Dah. Satu. Yang kedua, pakailah alat ciptaan Allah ketika makan pakai tangan kanan. Siapa yang makan pakai tangan kiri, tunjuk tangan. Ada yang kidal, tahu kidal? Semua pakai tangan kiri. Ya, kalau tangan kanan lemah dia. Kalau itu apa boleh buat? Tapi itu bisa dirubah sebenarnya. Nah, karena di satu hadis yang lain Rasulullah sampaikan, pernah sahabat ditegur oleh Rasulullah, wahai si Fulan, saya lihat, saya perhatikan selama ini makan selalu pakai menggunakan tangan kiri. Makanlah pakai tangan kanan, kata Rasulullah. Enggak mau ya Rasulullah. 3 kali ditegur Rasulullah. Kau sebenarnya bisa, kata Rasulullah. Kau kena sombong, kau tak mau menggunakan tangan kanan, kata Rasulullah. Dilakoni sampai 4 kali, akhirnya sahabat tersebut lumpuh tangan kanannya, tak berfungsi lagi. Artinya apa? Rasulullah menerapkan hukum, jangan makan pakai tangan kiri, jangan makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri. Rasulullah anjurkan jangan, pergunakan fasilitas Allah. Tangan kanan untuk makan, tangan kiri, tangan kanan untuk minum, gunakan fasilitas untuk kepentingan makan dan minum. Apapun pekerjaan kita berkaitan dengan tangan, gunakan pakai tangan kanan. Itu perintah Rasul. Ya, gunakan. Banyak di antara kita makan minum ke kiri. Apalagi makan di restoran dengan gaya sendoknya. Nauzubillah min zalik. Itu dilaknat Allah. Ya. Begitu kita makan pakai tangan kiri, begitu kita makan pakai tangan minum pakai tangan kiri, maka kata Rasulullah, at-ta'ah, terputus rahmat Allah. Kenapa terputus? Karena kita menggunakan yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Ya, ya nak ya, 2 saja. Awali makanmu pakai doa. Kalau tak pandai kau baca doa makan, minimal bismillah. Ya, mau nulis buku, mau nulis belajar, ambil pulpen, bismillah. Mau nulis, bismillah. Tulis. Mau berangkat, bismillah, tawakkaltu ala Allah. Begitu seterusnya. Terdapat yakin, ini Pak yang mengingatkan saja kepada anak-anak kami semua ya. Nah, itu untuk anak-anak kami. Itu oleh dari sini ya. Pulang nanti dari rumah, dari masjid ini, sesi sholat isya kita ambil dan bawa oleh-oleh ini dan amalkan sampai akhir hayatmu. Baik, untuk kita orang tuaku yang saya muliakan, ini bulan Maulid Rabiul Awal sudah selesai. Ini kalau tak salah saya sekarang Rabiul Akhir yang ke-9 hari. Artinya apa? Kegiatan Maulid di mana-mana diperingati, baik itu di desa maupun di kampung-kampung, di perkantoran. Yang ingin saya ingatkan kepada diri saya, apa hikmah setiap tahun kita menyambut, memperingati kisah Maulid baginda Muhammad SAW. Adakah setelah selesai Maulid, acara Maulid, ada hikmah dan fadilah yang kita kerjakan setelah itu? Jangan-jangan hanya kita ikut Maulid, ya Maulid saja. Selepas selesai ceramah Ustadz, ya udah, tak ada amalan yang kita kerjakan di tengah kehidupan kita. Maka
saya mengingatkan kepada diri saya dan kepada kita, ada 7 amalan sehari-hari yang dikerjakan oleh baginda Muhammad SAW. Apa yang pertama? Yaitu melaksanakan sholat tahajud. Adakah kita sholat tahajud kita kerjakan di tengah malam? Nah, insya Allah bagi yang sudah mengamalkan mudah-mudahan istiqomah. Bagi kita yang belum, yang jelas amalan yang dikerjakan baginda Rasulullah SAW adalah pertama adalah malamnya adalah sholat tahajud. Memang baginda Rasulullah, khusus baginda Rasulullah, sholat tahajud itu adalah bagian sholat yang wajib untuk diri beliau sendiri, bukan kepada sahabat, bukan kepada umat. Ya, kalau Rasulullah memang sudah kewajiban beliau untuk melaksanakan sholat tahajud malam. Baik, pelaksanaan sholat tahajud ini juga kadang-kadang kita banyak yang tak paham. Haruskah kita tidur terlebih dahulu? Tidak. Rasulullah ada 2 cara melaksanakan sholat malam, sholat tahajud. Contoh, jam 12 malam kita boleh sholat tahajud sebelum tidur. Contohnya bagaimana sederhana, kita capek kerja, siang harinya, lelah kita. Aduh, mau tahajud nanti, ini kayaknya tak mungkin nanti, lelah, pasti lelah ini. Boleh kita sholat jam 12 malam, sholat tahajud. Laksanakan, ya, rutinkan itu, ya. Batas sholat tahajud jam berapa? Menjelang subuh. Kalau sekarang kita subuh jam 4.55 ya, tidak salah. Boleh setengah 5 kerjakanlah itu. Atau 10 menit sebelum subuh, waktu subuh, kerjakanlah minimal 2 rakaat. Kerjakan 2 rakaat saja, nggak usah banyak-banyak, tapi istiqomah. Maka orang tua bisa kerjakan. Hikmah dari maulid itu adalah salah satunya kita melaksanakan ajaran yang dikerjakan oleh baginda Muhammad SAW. Salah satunya yang pertama adalah sholat tahajud. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah? Talilul Quran, membaca Al-Quran. Banyak di tengah masyarakat kita ini kadang-kadang hanya setahun sekali baca Al-Quran. Pas Ramadan, pas Ramadan tekun, khusyuk, 30 juz khatam kita dalam 30 hari itu. Lah, setelah selesai Ramadan, Sa'ban juga habis, sampai nanti Sa'ban baru teringat pas Ramadannya baca Al-Quran. Nauzubillah. Rasulullah tidak menginginkan itu. Allah tidak menginginkan beramal sedemikian rupa. Allah dan Rasul cinta kepada orang yang beramal itu secara kontinu, secara berangsur-angsur. Pantas Rasulullah setiap hari membaca Al-Quran. Kita pun nggak salah habis kerja, sholat zuhur nanti. Maka kita ini bapak-bapak orang tua pun yang saya muliakan, habis sholat itu, astagfirullah, sudah selesai zikir apa? Pur. Dudukkan dulu minuman entah berapa menit. Buka Al-Quran, minimal bacakan entah 1 ain, 2 ain, 1 lembar. Silakan. Karena yang kita kerjakan itu untuk diri kita, itu Pak. Bekal kita itu nanti. Nah ya, rutinkan baca Al-Quran setiap hari. Kapan itu waktu Ustaz? Ya kalau bisa ya sebagusnya selesai sholat 5 waktu. Sebagusnya lagi selesai sholat duha. Sebagusnya lagi pas selesai sholat tahajud. Ya, kalau bisa dalam setahun itu menjelang Ramadan nanti khatam kita tak berapa kali khatam. Ya, maaf, saya bukan maaf. Terhindar dari sum'ah dan riya. Saya pribadi sudah saya laksanakan itu. Nanti kalau subuh sudah pasti. Maghrib, karena ini maghrib tak bisa kena ada kegiatan. Kalau saya pribadi setiap maghrib 2 lembar, 1 lembar akan saya bacakan itu. Ya, rutin. Nah, minimal ya maghrib, subuh, isya kita baca. Zuhur misalkan nggak sempat, asar nggak sempat, minimal maghrib, isya, subuh kita baca Al-Quran itu. Rutin, artinya setiap hari Al-Quran kita baca. Bahkan di sisi lain, hadis yang lain kata Rasulullah bahwa siapa yang rutin baca Al-Quran adalah surga akan merindukan bagi orang yang membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Surga itu sendiri rindu dengan kita. Siapakah dia? Salah satunya adalah dari Al-Quran, orang membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita bahagian dari surga yang merindukan kepada diri kita sendiri. Apa amalannya? Membaca Al-Quran. Yang berikutnya, yang ketiga adalah memakmurkan masjid. Menindaklanjuti yang bilang Bang Fajar tadi. Seperti disampaikan oleh Ustaz Aditya tadi, memang 90% di kampung-kampung di desa kita ini, kalau untuk memakmurkan masjid itu memang sudah terbalik. Apa terbalik maksudnya Ustaz? Di kota tahun 2090-an, orang sunyi sholat di masjid-masjid. Di kampung penuh ramai. Sekarang terbalik,
Di kampung sunyi orang memakmurkan masjid. Lihat di kota-kota. Masjid Agung, masjid apa itu? Pokoknya tata masjid. Maghrib, Isya, subuh, saya rasa lumayan. Zuhur, asar, lumayan di situ. Kenapa? Karena kesadaran untuk beribadah itu rupanya sudah terbalik. Di kota sekarang sudah pesat kesadaran untuk memakmurkan masjid. Tetapi di kampung-kampung ini sudah terbalik. Akibat apa? Tambah mungkin barangkali kurangnya siraman agama terhadap masyarakat. Inilah mungkin barangkali program kami perlahan-lahan. Kami ini pun nggak mungkin bin salabin, langsung nggak bisa. Karena memproses menjadi menaklukkan iman seorang itu butuh proses panjang. Ya, nggak bin salabin terus makmur besok nggak bisa. Memang perkara ibadah ini harus berlahan-lahan. Itu pun kita cari gendang masyarakatnya. Nah, ceramah nanti agak kasar kita. Setelah itu dicakap kita, Ustaz apa itu? Cakap bekasar kata apa yang disampaikannya? Salah pula ya ujungnya. Saya sendiri sudah mengalami di Sumber Mulia itu. Kalau saya pula kalau takjiah kematian sekasar-kasarnya itu. Cuma alhamdulillah sampai hari ini masih aman. Artinya aman dari apa? Sawit saya aman. Kalau di kampung gitu itu. Bekasar kita bercakap, ada saja nanti harta kita di belakang diolah orang itu. Tapi alhamdulillah sampai hari mau fajar masih aman. Baik, ya makmurkan masjid. Tadi Bang Fajar sampaikan begini keadaan ini. Memang inilah mungkin yang barangkali yang di Allah ridhoi. Ini rezeki kita. Dan hari ini kita dipilih oleh Allah untuk memakmurkan masjid. Bahasa kasarnya kita udahlah, kita nggak usah kita gaji orang lain. Kita syukuri hari ini kita masih Allah pilih untuk masih melaksanakan, bisa melangkahkan masjid untuk memakmurkan masjid. Ya, memang betul ini lebih banyak kami timbang jemaah, nggak masalah. Kami 2-3 orang pun tetap berjalan syiar ini. Memang begitu. Adakah masa Rasulullah? Lebih parah ada lagi. Inilah perjuangan dakwah. Inilah berjuang berdakwah. Yang harus begini memang logowo, apa boleh buat. Itu udah hebat kali kami disuguhkan makanan snack udah mau, udah hebat ini. Mantap. Anak-anak ini mendengarkan. Nah, ya, kita makmurkan masjid. Nggak usah pokoknya kita berdoa, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang belum terbuka hatinya saat ini untuk memakmurkan masjid, satu saat Allah akan bukakan pintu hatinya. Kita hanya batas berdoa saja, Pak. Rasulullah sendiri pun tak mampu mengubah sikap hati pamannya sendiri, Abu Thalib. Sampai wafat, paman beliau tak bisa beliau selamatkan. Kenapa? Karena itu hak prerogatif Allah. Allah yang maha membolak-balikkan hati manusia. Kita hanya bisa berusaha. Itulah doa. Yang berikutnya, yang keempat. Apa amalan yang keempat? Orang tuaku yang saya muliakan, sempatkan sholat duha. 2 rakaat saja. Panjang waktu sholat duha. Mulai 7:30 sampai jam 12. Kalau kerja di kantor, sisihkan berapa menit sih sholat duha? 2 menit, 5 menit, sempat Pak. Ya. Di kantor kita, perusahaan kita ada musola, sempatkan. Kalau memang sini kita masuk ke masjid, ambil wudhu, 2 rakaat saja Pak. Paling ya 5 menit, buat 10 menit lah. Kita sita waktu dari 7:30 sampai jam 12, kita manfaatkan 2 rakaat. Tujuannya apa? Tujuannya kita mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan. Kita sempatkan, ya menjelang sampai subuh. Menjelang sholat zuhur kita sempatkan untuk sholat 2 rakaat. Berikutnya yang kelima. Apa amalan yang kelima yang Rasulullah kerjakan? Bersedekah. Bersedekah tidak mesti nominalnya besar. Adakah 1000 itu mampu? Ya. Titipkan kemana kota amal masjid. Adakah 2000? Titipkan. Atau kasihkan jajan anak-anak. Atau kasihkan jajan kepada anak-anak yatim. Ada 10.000 kasihkan kepada orang fakir miskin. Banyak cara. Yang jelas bersedekah. Ini pun ragam. Ada yang sedekah subuh, ada yang sedekah macam-macam bentuk sedekah. Yang penting setiap hari kita bersedekah. Berapa nominalnya Ustaz? Kembali kepada kita. Isi kantong kita dengan keikhlasan kita. Yang keenam kata Rasulullah, apa amal yang keenam? Ini adalah salah satunya menjaga air wudhu. Kita air tak bayar, kita kaya dengan air.
Intinya kita berwudu ini kadang malas. Bukankah hadis Rasulullah sampaikan di hadis yang lain, siapa yang menjaga air wudunya kata Rasulullah, maka malaikat akan menemani, mengontrol dia, menjaga dia selama wudunya masih lengket. Masya Allah, kita walau terlepas dari rakib atid, ada tambahan lagi Rasulullah Allah buat malaikat untuk menjaga kita. Kenapa? Kita menjaga air wudu. Bahkan di hadis yang lain, berwudu ini adalah salah satu, kata Imam Ghazali, adalah menggugurkan dosa-dosa kita. Karena kata Imam Ghazali, dosa itu persis seperti daki, lumpur. Daki dan lumpur, membersihkannya sudah pasti wajib dengan air. Karena dengan air akan bersih pelan-pelan dia. Tangan, mata, kaki kita, mulut kita ini hampir setiap saat berdosa. Maka menempellah daki dosa tadi di tubuh kita. Maka salah satunya dengan cara berwudu itu adalah menggugurkan dosa kita. Itulah yang dikerjakan yang Rasulullah setiap hari berwudu, tidak pernah lepas. Begitu batal air wudu Rasulullah berwudu lagi. Alangkah eloknya kita pun seperti itu. Kita lihat tuan-tuan guru, khalifah-khalifah, ada rupanya mereka itu pakai make up? Tidak ada. Tapi kita memandang tuan guru itu, Masya Allah, wajahnya akan mantul, auranya akan terbuka. Kenapa? Air wudu. Betul nggak? Itu dijaganya. Bilal bin Rabah, sahabat Nabi, tukang ajan beliau. Betul apa kalau sejarah kita lihat, wajah melihat kelam pekatnya gigi beliau baru yang cuma putih. Tetapi kenapa dipandang oleh sahabat lain, Bilal bin Rabah adalah manis, tampan kelihatan Bilal bin Rabah. Kenapa? Air wuduknya tidak pernah lepas. Kenapa? Air wuduk itu adalah make up-nya Allah langsung, bukan make up manusia. Ya, itulah kelebihan berwuduk itu. Jagalah air wuduk, jagalah air wuduk. Lepas, ambil wuduk lagi. Misalkan kita maaf berjalan musafir kita, ya, ada Pertamina, buang air kecil kita ambil wuduk. Kemana kita misalnya bekerja, ada tempat momen masih ada air, lepas sandal, ambil wudhu. Batal wudhu, ambil wudhu. Masya Allah, itu luar biasa orang tua yang saya muliakan. Yang terakhir, yang ketujuh, apa amalan yang dikerjakan Rasulullah? Adalah yang ketujuh, beristighfar. Oh Ustaz, Rasulullah kan manusia yang suci, bersih, tak ada noda dan salah dan dosa. Betul. Ada dua hadis Rasulullah sampaikan. Hadis pertama, Rasulullah setiap hari beristighfar 70 kali. Di hadis yang kedua, Rasulullah beristighfar satu hari itu 100 kali. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, untuk apa engkau beristighfar sebegitu banyak? Bukankah engkau adalah manusia yang sudah suci, bersih dari noda dan salah? Apa kata Rasulullah? Wahai sahabat, istighfar yang kuucapkan setiap hari itu bukan karena dosa dan salahku, kata Rasulullah, tapi tanda syukurku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bukan nabi, kita bukan rasul, kita adalah manusia. Saya ini adalah kerak-kerak api neraka, banyak maksiat, mata banyak dosa, mulut banyak dosa, tangan banyak dosa, kaki banyak dosa. Oh ya, bentar, sedikit lagi, pas buat rujuk terakhir. Amalkanlah istighfar. Istighfar, astagfirullah. Artinya Rasulullah 70 kali minimal kita sebagai hamba atau umat Rasulullah satu hari 700 kali. Bisa Pak? Amalkanlah itu. Astagfirullah. Mudah. Sambil berkendaraan, astagfirullah. Udah berapa yang udah 10? Mudah mendapatkan sampai 100 kali itu. Mudah. Intinya mau. Ya Pak ya, amalkan. Di antara 1, 2 sampai 7 amalan yang sehari-hari Rasulullah dikerjakan itu mudah enggak? Sangat mudah. Intinya kita mau mengerjakannya. Kalau kita kerjakan berarti kita salah satu bahagian dari umat Nabi Muhammad. Berarti kita cinta kepada Rasulullah. Salah satu bukti cinta kita kepada Rasulullah, mengamalkan apa yang diperintah, yang dikerjakan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Abu Ustaz yang sudah menyampaikan tausiah ini. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita bisa melaksanakan
Lihat dari saya, bila mana ada kata-kata saya yang kurang berkenan, maaf bila ditopi daya. Bila isi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.